Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari Minggu ini. Dan kalian tahu kenapa abang dan kakak menggunakan masker? Karena kita mau berbuat baik untuk semua. Kita mau ajak kebaikan dengan menggunakan masker. Kita menjaga diri kita dan orang lain supaya tetap sehat. Hari ini kita mau puji Tuhan dengan lagu Shalom, Shalom, Selamat Pagi. Berikutnya adik-adik kita akan berdoa yang dipimpin oleh kakak kita, Kak Indah. Oke adik-adik, kita semua sebelum melanjutkan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Indah berdoa, tapi cukup dalam hati saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami masih bisa beribadah bersama, walaupun adik-adik kami mengikuti ibadah dari rumah. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami mau memuji namamu, kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, lagu pujian berikutnya kita akan bernyanyi Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa. Oke, selamat hari Minggu. Kalian semua pasti udah rindu sama teman-teman kalian kan? Biasanya kita semua di gereja, kita bersalaman, kita bergandeng tangan. Nah, hari ini kita mau nyanyi Roti dan Mentega. Kau temanku
Baik adik-adik, untuk selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian tahu siapa yang mau bawa firman Tuhan hari ini? Kakak kita, Kak Vira. Nah, sekarang kita mau panggil Kak Vira untuk hadir di sini. Kak Vira, ayo sini Kak. Kak Vira, ayo, udah ditunggu sama adik-adik di rumah loh. Kak Vira, kita mau masuk firman Tuhan loh. Adik-adik di rumah udah rindu mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, Kak, kita mau nyanyi. Firman Tuhan ada di hidup kita, ada di langkah kita. Betul. Yuk kita nyanyi, Kak. Ayo. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke Kak, kita mau berdoa. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita bersikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam ikuti Kak Vira dalam hati saja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami hati yang dipenuhi Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar selama pembacaan firman kami dapat mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah seperti tadi nyanyian kami, agar firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, minggu ini ketemu sama Kak Vira. Nah, Kak Vira mau nanya nih, minggu lalu siapa yang ibadah? Siapa yang masih hafal apa tema kita minggu lalu? Nah, pinter yang ingat, benar. Tema kita minggu lalu adalah anak Tuhan. Sekarang Kak Vira juga mau nanya lagi. Siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Nah, yang jujur bisa mungkin dites oleh sama mama atau papahnya ya di rumah. Nah, Kak Vira mau kasih tahu ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Kak Vira mau bacain ya, biar adik-adik tahu. Roma 6 ayat 23 begini firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tema kita minggu ini, tema kita minggu ini adalah berbuat baik. Coba ulangi. Berbuat baik, benar, berbuat baik. Kenapa ya berbuat baik? Karena minggu lalu tema kita anak Tuhan. Nah, siapa yang kemarin dengar? Kalau kemarin dengar apa yang dibawain oleh Kak Rina, pasti dia tahu. Minggu lalu Kak Rina sedikit ngomong soal bahwa anak Tuhan itu perilakunya baik, perilakunya sopan, tidak bertengkar, tidak bermainan, tidak marah-marah. Nah, sekarang kita mau bahas apa yang harus adik-adik lakukan agar menjadi anak Tuhan yang sempurna. Nah, siapa yang punya mama papa? Siapa yang sayang sama mama papanya? Pasti semuanya sayang sama mama papanya. Benar, begitu juga orang tua kita. Mama papa kita juga sayang sama kita. Contoh dari orang tua kita sayang sama kita, siapa yang tadi pagi udah sarapan sebelum ibadah? Iya, wah pada unjuk tangan. Pasti semua udah pada sarapan kan? Yang masak sarapannya siapa? Pasti mama atau papa. Betul, tadi kita udah sayang mama, iya kan? Mama juga sudah sayang kita karena dia memasak buat kita. Kalau mama nggak sayang kita, mungkin tadi pagi mama udah setel TV, nonton sinetron, terus lupa masak sama kita, buat kita. Akhirnya kita nggak makan. Tapi karena mama sayang kita, akhirnya mama memasak makanan. Nah, terus sebagai anak kita juga sayang sama orang tua kita, begitu pula ke Tuhan. Tuhan juga sudah sayang sama kita.
Tuhan memberikan kita mama papa yang baik, Tuhan memberikan kita pagi ini nafas kebahagiaan, kita bisa beribadah bersama, itu juga karena Yesus sayang sama kita. Terus gimana ya cara supaya kita nunjukin bahwa kita ini sayang sama Tuhan? Nah, kita bisa berawal dari berbuat baik itu dari hal-hal kecil adik-adik. Dari contohnya perkataan. Nih, Kak Vira mau kasih contoh gambar ya. Contoh gambar ini deh. Ceritanya ini namanya Budi. Si Budi ini ya, dia ekspresinya marah. Dia marah sama mamanya. Mama, aku mau mainan itu, kata dia itu. Mama, kenapa nggak kasih sih? Aku kan mau itu. Tapi kata mamanya, kamu kan sudah punya, kata dia. Kamu sudah punya satu di rumah, Budi. Tapi kata dia, itu kan beda warna, mah. Terus, tapi kan fungsinya sama, kata mama. Kira-kira contoh dari perkataan si Budi dan tindakan si Budi itu perbuatan baik atau enggak ya adik-adik? Betul, ini bukan contoh perbuatan baik. Karena si Budi marah-marah. Karena kan harusnya dia lebih sopan kepada orang tua. Kakak punya contoh lagi. Nih, ini namanya Ana. Dia berterima kasih sama ibunya. Katanya, Mama, terima kasih ya sudah memasakkan aku makanan yang enak sekali. Aku sayang Mama. Nah, ini contoh dari tindakan yang baik, dari perkataan yang baik. Adik-adik bisa mulai berbuat baik melalui pertama perkataan. Kita bisa mengucapkan pagi-pagi kepada Mama, terima kasih Mama sudah memasakkan aku makanan. Terima kasih Papa sudah memberikan aku mainan. Nah, Tuhan Yesus. Nah, pada kali ini kita mau masuk baca firman dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Coba siapa yang udah siapin Alkitabnya? Siapin Alkitabnya? Kita mau baca, Kak Vira bacakan ya. Adik-adik boleh baca di rumah. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, serem ya adik-adik, karena hati Tuhan terluka, hati Tuhan sedih. Kenapa hati Tuhan sedih? Karena anak-anaknya, yaitu bangsa Israel itu jahat, tidak menuruti apa perkataan Tuhan. Nah, Kak Vira punya dua gambar ini. Ayo, ini gambarnya menunjukkan apa? Ekspresi senang, betul sekali. Ini sebagai contoh ekspresi Tuhan Yesus senang terhadap perbuatan baik kita. Nah, yang ini ekspresi sedih. Ini menandakan bahwa ekspresi Tuhan saat kita melakukan kejahatan, benar. Nah, sekarang Kak Vira, tadi kan Kak Vira udah kasih contoh perbuatan melalui perkataan tadi. Nah, sekarang Kak Vira mau kasih contoh lagi deh ini. Ada siapa ya namanya ini? Si Tono dan si Tino. Nah, yang rambutnya lurus ini namanya Tono. Dan yang rambutnya kriwil ini namanya Tino. Kenapa ya kira-kira? Lihat nih. Mereka ada lebam-lebam. Ada luka-luka warna ungu di pipinya. Karena berantem, bertengkar. Kenapa ya kira-kira mereka bertengkar? Mereka ternyata bertengkar karena siapa tadi ini? Si Tono. Ini Tono, ini Tino ya. Si Tono ini ngata-ngatain si Tino. Kata dia gini, kamu gak punya mainan mobil-mobilan sih. Aku gak mau temenan sama kamu, kata dia gitu. Kamu gak
cocok deh berteman sama aku nggak mau berteman sama orang yang nggak punya mobil-mobilan. Cupu, kata dia gitu. Nah, si Tino merasa kesal. Dia sedih sebenarnya, dan dia juga kesal karena si Tono menyebalkan sekali ya, kata dia. Kenapa aku cuman karena tidak punya mobil-mobilan aku nggak boleh berteman sama dia, kata. Lalu akhirnya mereka bertengkar, ribut. Nah, ini adalah contoh perbuatan anak yang, ayo silahkan dipilih, anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, atau yang tidak baik, yang akhirnya menyedihkan hati Tuhan. Pilih. Aduh, sebentar. Yang mana kira-kira? Yang baik atau yang tidak baik? Benar, itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik. Si Tono ini adalah contoh dari perbuatan yang tidak baik. Kalau misalnya ada adik-adik yang masih, aku nggak mau berteman sama si itu, misalnya karena dia jelek atau karena dia nggak punya mainan dia nggak seru itu nggak boleh. Apalagi dengan kita mengata-ngatai mereka. Seharusnya kita menjadi seperti, nih kakak punya gambar lagi. Nah, kalau yang ini namanya Rian. Ini namanya Rian. Ini namanya siapa ya? Chris. Oke, kita kasih namanya ini Rian, ini Chris. Nah, si Rian ini terlihat kan bahwa mereka bahagia, mereka senang, mereka senyum karena mereka habis bermain bersama. Tadi mereka bermain mobil-mobilan. Padahal si Chris tadi ini gak punya mobil-mobilan. Sama kayak si Tino tadi. Si Tino juga sebenarnya tidak punya mobil-mobilan. Tapi kenapa ekspresinya berbeda ya adik-adik? Karena si Rian tadi dia mengajak si Chris bermain mobil-mobilan bersama, walaupun mobil-mobilnya cuma satu, mereka berganti-gantian. Kata si Rian kayak, Chris, sini kamu main ke tempat aku, biar kamu main mobil-mobilan aku gitu. Nah, si Chris merasa senang karena dia punya teman seperti Rian yang mau berbagi mainannya, betul. Nah, berarti tindakan ini, ayo, termasuk yang menyenangkan hati Tuhan atau yang menyedihkan hati Tuhan? Coba adik-adik tunjuk di laptopnya atau di HP-nya yang mana yang benar? Betul sekali, ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang, Tuhan bangga karena Rian mau berbagi mainannya dan berbuat baik kepada Chris yang tidak punya mainan. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Kak Fira, mungkin ini untuk adik-adik kelas kecil ya, atau mungkin balita yang sudah mulai belajar membaca. Kak Fira punya ada 2 kutipan. Kelihatan? Terlihat? Nah, di sini ada tulisan. Coba yang mungkin yang anak kecil udah bisa baca, boleh dibaca. Apa ini? Lebih baik nonton kartun dan bermain game daripada beribadah. Hayo ngaku. Siapa yang tadi pagi sebelum mulai ibadah harus dipanggilin mamanya? Siapa misalnya? George atau nakku gitu kan? Nakku, tapi kalian tindakannya entar dulu lah mah, lagi asik nih nonton Doraemon atau asik nih nonton Ultraman kan? Padahal udah waktunya nih kita ibadah, ketemu sama Kak Fira, Karina, Kak Bang Onel, Kak Indah tadi kan. Harusnya kita sudah mulai beribadah, senang-senang memuji nama Tuhan. Tapi kita malah goler-goler. Kira-kira Tuhan Yesus kalau mendengar itu dari kita, ekspresinya akan sedih atau senang, bahagia? Ayo, yang anak kecil atau mungkin ada balita batita dibantu orang tuanya. Betul sekali, itu akan mendukakan hati Tuhan, mendukakan atau menyedihkan hati Tuhan. Jadi hati Tuhan tuh pilu saat mendengar bahwa kita nggak mau ibadah sama Dia. Nah, satu lagi, ada lagi nih kakak. Apa ya ini? Coba dibaca yang
Sudah bisa membaca? Beribadah adalah kesukaanku dan membuat hatiku bersuka cita. Siapa? Ayo, siapa, ada nggak sih yang kayak gini? Tadi pagi semangat banget dia mau beribadah, semangat banget dia mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Nah, ini berarti adalah contoh dari sikap yang disedihi oleh Tuhan atau membuat Tuhan sedih, atau sikap yang membuat Tuhan gembira. Ayo, benar sekali, ini adalah perkataan yang membuat hati Tuhan gembira. Kenapa gembira? Karena kita mau bertemu sama Dia, kita senang bertemu sama Tuhan Yesus. Jarang-jarang loh, kan adik-adik bisa main hampir berjam-jam, padahal kita ibadah sama Tuhan hanya nggak sampai 1 jam tuh, ya kan? Tapi kenapa kita nggak mau beribadah sama Tuhan? Harusnya kita seperti ini, bergembira, senang, karena kita mau beribadah pada Tuhan, bersuka cita. Betul sekali. Sekarang masih ada lagi sih yang terakhir, mirip dengan yang tadi, tapi ini untuk anak kecil. Coba dibaca. Aku tidak mau berteman dengan mereka yang tidak cantik atau ganteng, atau mungkin yang banyak kekurangan. Nah, itu nggak boleh. Kita walaupun misalnya kita rajin beribadah untuk orang tua, tapi kita pilih teman. Ih, kamu jelek, ih kamu nggak asik, ih gitu kan, ke teman sendiri. Itu juga mendukakan hati Tuhan. Kenapa mendukakan hati Tuhan? Karena teman kita juga adalah anak Tuhan. Nah, kalau saling mengatai gitu ya, saling menjelekkan, saling meledek, itu membuat Tuhan sedih juga. Kenapa? Karena dua-duanya anak Tuhan. Tuhan gak mau membuat anak-anaknya bertengkar satu sama lain. Tuhan gak mau. Jadi ini adalah perkataan yang membuat Tuhan sedih. Betul. Lalu yang terakhir apa ya? Boleh dibaca? Aku mau berteman dengan siapa saja tanpa melihat rupa mereka. Nah, ini adalah yang diinginkan Tuhan. Tuhan mau kita berteman dengan sesama kita, apalagi di gereja ya, apalagi teman-teman saudara seiman kita. Tuhan mau kita selalu berteman. Maksudnya kenapa selalu berteman? Kayak kita nggak boleh menjelekkan mereka. Kita harus kayak selamat hari Minggu kalau misalnya kita sudah selesai, kalau kita beribadah di gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sayang semua, begitu kan? Seperti lagu tadi, Yesus sayang semua. Ya. Maka dari itu kita juga harusnya menyayangi semua keluarga kita. Tadi kita sudah membahas orang tua kita, terus Tuhan Yesus, dan juga sesama kita manusia, teman kita atau adik kita atau kakak kita. Nah, dari itu kita mau apa tadi? Mau evaluasi tadi apa tema kita hari ini? Anak berbuat baik. Betul, berbuat baik. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan, maka dari itu kita harusnya bersikap yang mencontohkan seperti anak Tuhan yang menggembirakan hati Tuhan dengan cara berbuat baik. Kita tutup ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ikuti Kafira berdoa dalam hati saja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-Mu yang dapat berbuat sesuai keinginan-Mu, yaitu berbuat baik Tuhan. Tuhan, berkatilah kami senantiasa, ingatkanlah kami akan tindakan kami yang mungkin menurut-Mu tidak berkenan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami lanjutkan ibadah kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan loh, Kafira, mengenai berbuat baik. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Sudah disiapkan kan persembahannya? Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau nyanyi untuk persembahan kita. Allah itu baik.
kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mari Tuhan, Engkau berkati persembahan ini supaya berguna bagi gerejamu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk respon firman Tuhan tadi, kita mau masuk doa syafaat. Sebelum kita mau masuk doa syafaat, kita mau bernyanyi kasih masih lemah. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengenal kasih dan sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Kak Fira. Yuk Kak Fira. Dalam keadaan masing-masing yang membuat kami patah semangat di Tuhan, tetap beribadah Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, orang tua kami Tuhan, bersama Tuhan, bersama mereka sama-sama kalah rezeki. Tuhan, pulang nenek kami, serta adik kami Tuhan, semoga mereka juga menyatakan Tuhan, baru lagi dalam menghadapi keadaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, dari pemerintahan kami Tuhan, mau Tuhan bersama mereka cepat melalui Tuhan, agar apa yang mereka perintahkan Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan, agar kami itu berkenan bagi dan juga dapat berguna bagi negara kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dari terdepan kami, para dokter, para medis Tuhan yang bekerja di mana mereka berada Tuhan, kalau berkati mereka, kalau mereka memberikan kepada Tuhan, dalam mereka hati yang mau Tuhan, mau percaya Tuhan, juga bersama mereka yang berhati, yang sabar dalam menghadapi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami ya Tuhan, ya melakukan ibadah di rumah walau dalam Tuhan yang berhati, hanya ini yang ibadah di Tuhan, agar mereka semua terhindar ya Tuhan, dari pelayan maupun saat Tuhan dalam atas nama Tuhan, agar ibadah Tuhan. Kami juga mau supaya Tuhan dan Tuhan agar Tuhan bisa berjalan dalam doa yang kurang sempurna itu ya Tuhan, kami naikkan dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami ini,
Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa tetap di rumah. Kalau ingin keluar rumah tetap pakai masker dan lupa cuci tangan. Ya, jaga jarak. Dadah, sampai